Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Babi itu adalah hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang Islam. Tetapi tidak ada penjelasan terperinci tentang kenapa alasan babi tidak boleh dikonsumsi. Hal itu menyebabkan ada beberapa orang di antara orang-orang Islam yang mencoba untuk menjelaskan kenapa babi tidak boleh dikonsumsi. Ada yang mengaitkannya dengan kesehatan, ada yang mengaitkannya dengan perilaku babi dan lain sebagainya. Tetapi saya pikir itu adalah sesuatu yang tidak harus diributkan, karena memang kalau tidak ada penjelasan tentang pengharamannya, ya sudah, kita selesai, itu disebut sebagai sesuatu yang haram, kan begitu ya. Tetapi walaupun begitu, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, pengharaman terhadap babi itu tidak benar-benar mutlak. Ada kondisi tertentu, kalau misalkan kita masak dalam kondisi tertentu, misalkan masak sesuai syariah, maka babi itu menjadi halal sama seperti daging-daging yang lain, daging-daging yang layak dikonsumsi, misalkan sapi atau kambing. Kenapa bisa seperti itu? Di episode ini kita akan memberikan penjelasan secara gamblang terkait dengan keharaman babi dan teman-temannya, agar kita semua tidak terjebak pada opini-opini yang salah. Jadi ayo kita mulai. Larangan tentang makan babi itu tersebar di beberapa titik di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat 173. Di ayat itu dijelaskan bahwa ada beberapa item yang dilarang dalam agama Islam untuk dikonsumsi, dan salah satunya itu adalah babi. Tetapi dalam ayat yang sama juga dijelaskan bahwa larangan untuk mengkonsumsi babi itu terbatas pada bagian-bagian tertentu atau tidak menjadi mutlak. Kenapa? Kalau misalkan dalam kondisi darurat, maka makan babi itu dipersilahkan. Jadi kalau baraya misalkan kelaparan dan baraya tidak menemukan makanan apapun selain babi yang ada di depan itu, maka baraya dipersilahkan untuk mengkonsumsinya, dan itu menjadi halal. Begitu. Bahkan kalau misalkan baraya benar-benar tidak memiliki pilihan lain, dan kalau misalkan baraya tidak mengambil pilihan itu, baraya akan mati misalkan, atau baraya terancam jiwanya misalkan, maka makan daging babi itu menjadi wajib, bukan hanya sekedar halal, tapi menjadi wajib untuk mempertahankan nyawa, untuk mempertahankan diri, karena kehidupan baraya itu jauh lebih penting daripada sekedar makan makanan babi. Begitu, itu kan ceritanya seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi dalil oleh sekelompok orang untuk meluaskan pandangan menjadi sesuatu yang agak absurd, menjadi sesuatu yang agak aneh dan ironi. Misalkan begini, kalau baraya tahu, maka jamaah haji sebelum tahun 2010 itu kalau mau berangkat haji ke Mekah itu harus disuntik babi, diinjus. Kenapa seperti itu? Karena di sana itu khawatir ada penyakit meningitis. Nah, karena itu maka harus divaksin. Tapi vaksinnya itu mengandung babi atau menggunakan dalam proses pembuatan yang menggunakan media babi. Seperti itu. Jadi ketika kita mau menjalankan rukun Islam yang kelima, sebelumnya kita tidak pernah bersentuhan dengan babi, tidak pernah makan babi, tidak pernah apapun yang terkait dengan babi, tapi pas mau menjalankan rukun Islam yang kelima, menyempurnakan agama, malah disuntik babi. Jadi ini kan sesuatu yang sangat ironi di atas ironi, dan itu katanya apa? Itu katanya dibolehkan karena dalam kondisi darurat. Begitu. Jadi makan babi menjadi boleh kalau, atau mengkonsumsi babi atau menyuntikkan babi ke dalam tubuh menjadi boleh kalau itu urusannya adalah darurat. Tetapi dalam masalah ini ada dua masalah besar yang sesungguhnya menyebabkan kita terjebak pada sesuatu yang sangat fatal, sangat absurd. Yaitu apa? Yang pertama itu adalah kalau kita berangkat haji itu tidak ada kaitannya dengan kedaruratan. Kan itu masalahnya. Jadi kalau misalkan baraya mau berangkat haji, maka persyaratan umumnya itu adalah baraya harus mampu, kan begitu, mampu secara finansial dan mampu untuk menghindari hal-hal yang haram. Jadi kalau baraya misalkan datang ke Masjidil Haram hanya untuk disuntik babi, ya itu gak, ironi di atas ironi, mau beribadah malah disuntik babi, sebelumnya nggak pernah sama sekali, kan seperti itu. Bahkan ada yang lebih kocak lagi, yaitu orang yang datang pergi ke haji bolak-balik, padahal kan haji itu wajibnya cuma sekali. Ya udah, kalau itu mah anggap darurat, anggap ya, padahal enggak, tapi anggap darurat. Tapi ini mah berkali-kali, jadi disuntik babinya berkali-kali. Padahal di negerinya sendiri dia tidak pernah disuntik babi. Itu kekonyolan yang pertama. Kekonyolan yang kedua itu adalah bahwa sebenarnya yang menyebabkan babi masuk ke dalam tubuh kita melalui vaksin itu bukan gara-gara darurat, tapi gara-gara kita mengubah syariat Islam. Gara-gara kita telah mensyariahkan sekularisme. Nah, apa hubungannya? Jadi ceritanya seperti ini. Kita hidup baik-baik saja, kemudian harus menghadapi suatu ancaman penyakit yang namanya meningitis. Lalu kita disuntik babi seperti itu. Kenapa disuntik pakai babi? Karena yang bikinnya bukan orang-orang Islam, si vaksin itu. Nah, karena itu masalahnya adalah kenapa kita tidak bisa membuat vaksin yang semacam itu.
Kenapa kita nggak membuat vaksin, nggak bisa membuat vaksin seperti itu? Karena sejak awal orang-orang Islam itu banyak didoktrin bahwa ilmu dunia itu nggak terlalu penting, itu fardu kifayah. Yang paling penting itu adalah ilmu akhirat. Jadi tajwid itu adalah ilmu akhirat, biologi itu adalah ilmu dunia, matematika ilmu dunia dan sebagainya. Jadi orang-orang berpandangan sekuler seperti itu kan memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka itu berpandangannya sekuler, tetapi sekulernya disyariahkan. Nah, karena sekulernya disyariahkan, maka hal yang haram pun menjadi disyariahkan dan akhirnya menjadi halal. Jadi, suntik babi yang jelas babinya haram, tiba-tiba kalau datang ke sana disuntik itu menjadi halal. Kan ini sebenarnya ngaco, dan kengacoan ini sama sekali tidak terkait dengan kedaruratan, tapi gara-gara kita mengambil jalan yang salah dengan cara mensyariahkan sesuatu yang sekuler. Nah, karena orang-orang Islam itu terbiasa untuk mensyariahkan sesuatu yang diharamkan sama Tuhan, sama agama, maka akhirnya Islam itu menjadi hancur lebur di dunia ini, menjadi kacau, terinjak-injak, menjadi tidak memiliki izah dan sebagainya. Coba misalkan hitung satu demi satu, ternyata segala sesuatu yang jahat itu bisa disyariahkan dan sudah terbiasa disyariahkan. Jadi gitu, bukan hanya sekedar masak babi, kalau dimasaknya dengan syariah maka menjadi halal, bukan hanya sekadar itu, tapi hal-hal yang lain. Misalkan riba. Riba itu adalah salah satu dosa paling besar. Kenapa seperti itu? Karena ada orang yang sangat membutuhkan utang, kemudian kita malah eksploitasi mereka dengan cara memberikan kewajiban bunga sekian-sekian agar menguntungkan diri kita. Itu kan benarnya kejahatan yang sangat luar biasa. Riba itu dalam hal itu, dalam sudut pandang itu, dalam paradigma itu adalah sesuatu yang sangat jahat, sehingga makan makanan riba itu jauh lebih besar dosanya daripada makan 1 kintal daging babi. Itu dipastikan seperti itu. Makan daging babi itu nggak masuk dalam kategori 10 dosa besar dalam Islam, enggak, tapi kalau riba itu masuk di situ. Kan begitu. Nah, karena seperti itu, maka apa yang terjadi, orang-orang Islam itu tergantung pada riba. Mereka tidak mau beristihad terkait dengan hukum ekonomi yang baru. Makanya apa? Yang mereka lakukan adalah, karena mereka takut riba, maka yang riba itu disyariahkan. Bagaimana cara mensyariahkan riba biar menjadi halal? Semua istilah-istilahnya diganti menjadi istilah Arab, maka otomatis menjadi halal. Jadi misalkan ya, persetujuan atas riba itu ganti namanya jadi akad, kan itu kan jadi Arab ya, jadi Islami gitu. Kemudian bunga diganti jadi margin, akhirnya apa? Jadi halal gitu. Jadi sekarang Baraya silahkan datang dan bertemu langsung dengan petugas bank konvensional dan bank syariah yang atau bank yang mengaku diri mereka itu adalah bank syariah begitu. Semuanya sama, mekanismenya sama, cara kerjanya sama, bagi hasil duit apa segala rupa, pertukaran uang, sirkulasi dan sebagainya itu sama persis. Cuman diganti jadi akad dan istilah-istilahnya diganti menjadi istilah syariah atau diganti menjadi istilah-istilah Arab. Maka hanya dengan pergantian istilah seperti itu, maka riba yang sangat-sangat diharamkan itu menjadi halal. Makan makanan riba menjadi halal kalau dimasak sesuai dengan syariah. Itulah yang terjadi. Maka sekarang dosanya jadi 3. 1, makan makanan riba. 2, menghalalkan riba. Yang ketiga, jual beli atau menjual sesuatu atas nama syariah. Jadi kan kacau. Tapi itu jangan khawatir, itu bukan hanya 1, bukan hanya 2, tapi hampir semua aspek. Bahkan kemusyrikan. Ada kemusyrikan syariah sekarang, banyak kemusyrikan syariah. Jadi ada dukun. Dukun itu bagaimana caranya supaya dia nampak syariah, nampak halal? Yaitu apa? Ganti pakai sorban, kemudian ngomong yang baik-baik, kemudian mengganti semua produk dagangannya itu menjadi istilah Arab, yaitu ruqyah atau ruqyah syariah. Jadi kalau antum ketempelan jin wanita yang seperti ini, maka jinten pahit sekian, korma Arab sekian, maka minum minuman air zam-zam sekian, minum ini sekian, bla 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 bla, insya Allah sembuh. Ini ruqyah syariah. Gitu. Jadi itu spekulasi mistik. Dari mana dia mengetahui alat-alat ini? Oh, ini pengalaman karena saya dulu kalau ngeruqyah si jin dikasih jinten kepanasan, si jin dikasih, oh ini berarti obatnya seperti ini. Jadi referensinya itu jin. Kan di dalam Al-Quran referensi yang seharusnya itu adalah mencari ilmu pengetahuan sedalam-dalamnya dan akhirnya masuk ke dunia kedokteran. Jadi dunia kedokteran itu syariah. Tapi dia nggak mau ke situ. Mungkin karena IPK-nya nggak cukup atau apa, nggak tahu gitu ya. Gara-gara otaknya nggak cukup ke kedokteran, akhirnya apa? Bikin perdukunan, tapi perdukunan itu kemudian ditutupi, disorbani dengan istilah ruqyah syariah. Nanti baca ini, nanti jadi gila, keluar darah apa yang seperti itu, gitu ya. Kemudian ya nanti kamu harus makan ini sekian hari, sekali, 3 kali dan sebagainya. Jadi bahkan kemusyrikan yang disebut sebagai dosa paling tidak terampuni dalam ajaran agama Islam itu menjadi ada musyrik syariah.
yang namanya jadi ganti apa. Pokoknya mah kalau istilahnya ganti selesai sudah semuanya gitu. Ada yang lain lagi, penjahat syariah. Ada. Jadi gini Baraya, dalam ajaran agama Islam, memberontak atau bikin kerusuhan atau bikin kekisruhan atau memecah belah masyarakat dan sebagainya, itu haram luar biasa. Kalau ada orang yang melakukan seperti itu, kemudian ketangkap sama pemerintah, dan pemerintah misalkan menjatuhi hukuman mati untuk orang yang semacam itu, maka itu sah. Itu boleh, pemerintah boleh melakukan seperti itu, karena memang bahaya yang ditimbulkan dari orang yang memecah belah masyarakat, bikin konflik, bikin keributan, itu jauh lebih besar. Tapi sekarang kalau misalkan orang yang seperti itu tuh pakai peci, atau pakai sorban, atau bergelar ini, bergelar itu, menjadi syariah. Jadi penjahat syariah itu seperti itu. Jadi semua hal yang namanya kejahatan, mengolok-olok, membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar kebencian, menyebar hoaks dan sebagainya, boleh. Kalau itu ngakunya syariah, udah selesai seperti itu. Jadi syariah itu digunakan untuk melindungi diri ketika diri melakukan kejahatan-kejahatan. Begitu aja seterusnya. Ada zina syariah juga ada. Ya pokoknya mah semua hal yang jahat-jahat itu tinggal dikasih syariah, udah selesai semuanya jadi halal gitu. Zina syariah itu yang seperti apa? Ya nikah kontrak. Saya datang ke satu tempat, tertarik sama si cewek ini. Ayo saya bikin kontrak sama kamu menikah untuk sekian bulan atau sekian minggu. Kemudian kita boleh melakukan apapun layaknya suami istri. Lalu setelah itu selesai. Dan itu ada penghulunya pakai peci, bacaan-bacaannya pakai bacaan Islam. Itu yang pejabat-pejabat kayak gitu banyak juga, yang soleh-soleh itu banyak juga katanya. Katanya loh ya, saya nggak tahu. Itu ada saksi palsunya juga ada saksi palsunya seperti itu. Wali hakimnya ada wali hakim palsunya seperti itu lengkap. Dan semuanya menggunakan bacaan-bacaan Islam, semuanya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan fikih Islam. Tapi menghancurkan Islam dari dalam dan menghancurkan syariah, tapi atas nama syariah. Jadi kalau Baraya gini nih ya, kan Tuhan itu menjanjikan kalau ada satu kaum, ada masyarakat yang sepenuhnya taat pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keanugerahan, keberkahan buat mereka. Jadi mereka mandiri secara finansial, mereka senang dalam hal sosial, mereka itu pribadi-pribadinya menjadi bijaksana dan sebagainya. Pokoknya diberikan keberkahan yang sangat luar biasa kalau mereka taat pada syariat Islam. Itu janji Tuhan. Tapi sekarang negara-negara yang menerapkan syariat Islam atau daerah-daerah yang menerapkan syariat Islam kok jadi hancur berantakan seperti itu? Kok jadi kebalik? Apakah janji Tuhan salah? Bukan janji Tuhan yang salah, tapi pada faktanya kita bukan menjalankan syariat, tapi kita menggunakan syariat itu untuk menutupi kebohongan kita. Jadi dosanya jauh lebih parah. Jadi kalau misalkan Baraya, sekali lagi ya, kalau misalkan Baraya ada penjelasan tentang makan babi boleh asal sesuai syariah, masaknya sesuai syariah, itu dilakukan dalam semua aspek kehidupan terkait dengan yang jahat-jahat oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi semoga ini bisa dipahami ya, agar kita semua sekali lagi seperti yang tadi, jangan terjebak pada opini-opini palsu terkait dengan babi, ributnya luar biasa, dosa-dosa yang jauh lebih besar kita melakukan itu dan abai. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.